Enggak, Ya, silakan kalau mau rekam silakan. ya, Ya, lanjut Kak. oke. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, ini terjadi di dalam rumah tangga, serius. Saya tuh bisa tahu istri saya tuh I love you saya, atau lagi nomor dua, atau lagi nomor tiga. Saya sangat peka sekali, sangat-sangat mengerti. Sebenarnya ini nggak bisa kita bahas saja dalam waktu sekian menit saja. Ini kok diseminarkan, wah ini asik sekali. Kita akan, wah enak sekali ini. Apapun yang terjadi, saya mau sarankan buat rekan sahabat untuk bisa menemukan yang namanya saling mengerti di tengah-tengah terjadi misunderstanding, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan selalu untuk mengatakan yang namanya, sebentar, I love you. Setuju? Ini dia. Apapun yang terjadi, katakanlah ini I love you. Mau dalam situasi apapun, katakanlah aku tetap mengasihimu. Dalam situasi keadaan apapun. Saya dengan istri di dalam, kami jujur sama-sama dari Manado, tetapi dari suku yang berbeda. Saya dari suku pantai, istri saya dari gunung. Ya, istri saya berasal dari suku yang namanya Kakas. Itu terkenal orang-orang yang sangat keras, jago makan. Ah, itu. Sementara saya orang pantai, situasinya keras tapi tidak keras. Bisa kelihatan kan dari wajah saya, bukan seorang pribadi yang keras. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini kehidupan kami. Sorry, ini kehidupan saya dengan istri. Kadangkala kami tampil jadi seperti badut di kalangan anak-anak. Iya, kadangkala kita casual, kadangkala kita resmi banget tuh harus pakai jas. Kadangkala ya harus betul-betul nikmati kehidupan ini. Nah, ini hasil dari selalu berkata I love you. Saya tipikal orang, dalam situasi apapun saya bisa memanjakan istri saya. Saya paling suka meluk istri saya. Boleh ditanya benar atau tidak. Ya, kita perbedaan itu ada, tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mari kita tetap bisa mengerti di tengah-tengah ada kesalahpahaman. Nanti kita akan bahas harus bagaimana, harus seperti apa. Sabar, saya harus aktifkan dulu. Saya punya stopwatch. Kalau tidak, repot nanti saya. Oke, sudah aktif. Ya. Pertanyaannya, kenapa? Why? Ya, kenapa? Maaf ya, saya nggak berani tampilkan foto tetangga, jadi saya tampilkan foto saya dengan istri. Karena kami yang mengalami bagaimana menciptakan suasana ada saling mengerti di tengah terjadi kesalahpahaman itu. Ya, kenapa saya harus mengerti? Kalau menurut Kak Jenny, kenapa Kak Jenny harus memiliki mengerti kepada suami di tengah terjadi kesalahpahaman atau dalam kehidupan sehari-hari? Satu poin aja Kak Jenny. Supaya nggak ribut. Ah, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat benar nggak tuh alasan itu. Kalau Kak Marcelina, Sama, sama Kak, sama. baru bilang supaya nggak ribut. Oke. Kalau Kak Edi, kalau Kak Edi, Halo, halo. ya Kak. Gimana kalau Kak Edi? Kenapa Kak Gimana? Edi harus mengerti? Supaya nggak salah paham aja, Kak. Supaya nggak salah paham ya, berarti adik kakak dengan nggak ribut tuh. Oke. Kalau Kak Thomas, halo Kak Thomas. Atau Mas lagi ngurus bayi kayaknya. Oh, I'm sorry. Kalau begitu Kak Priscila, Priscilia. Ki, Kiki, panggilannya Kiki Kak. Oke, Kiki, how are you? Wah, Halo Ki. Halo, halo, lagi keluar dari mobil. Oh oke, hati-hati jangan lupa tutup pintu mobil ya. Oke, Kak Fani, bagaimana Kak Fani Jason? Ya supaya nggak ribut, ya nggak ada salah paham di antara kita berdua gitu. Oke, nanti saya akan jawab ya.
Sudah Kak Marin tadi. Oke. Nah, kenapa saya harus mengerti? Oke, itu jawaban-jawaban itu benar. Tapi dari sisi siapa benarnya? Ya. Nah, malam hari ini kita harus cari tahu dulu apa sih itu mengerti. Kadang-kala kita bicara, kamu harus mengerti, giliran ditanya apa itu mengerti. Ya. Nah, mengerti menurut kamus kamus bahasa Indonesia ya. Mengerti adalah kita menangkap pesan itu. Kita memahami dan kita tahu apa yang dimaksud. Apa yang disampaikan pasangan kita. Kita tangkap apa poinnya. Saya paham, saya tahu apa yang dimaksud. Sehingga tidak terjadi yang namanya salah paham. Tetapi terwujud yang namanya mengerti. Saling mengerti. Ini sederhananya. Ya, maka akan terwujud yang namanya aku mengerti, dimengerti, kamu mengerti. Jadi mengerti itu ternyata sederhana. Saya menangkap, saya memahami, saya mengetahui apa yang dimaksud oleh pasangan saya, yang disampaikan oleh pasangan saya. Sehingga tidak terjadi salah paham. Ya, saya tidak berlama-lama di sini. Kita langsung saja, kenapa saya harus mengerti? Di dalam seminar-seminar rumah tangga, kalau saya bertanya, kenapa di keluarga harus saling mengerti? Jawaban-jawaban yang kakak-kakak sebut itu berkumandang di dalam ruangan-ruangan. Dalam diskusi kami. Tapi sebenarnya, kenapa kita harus mengerti? Jawabannya bukan supaya tidak ribut. Itu keliru besar. Ini jawaban-jawabannya. Dan saya berharap itu akan ditangkap. Kalau bisa ditulis, di print, ditempel besar-besar di pintu kamar. Ya, tapi dari dalam, jangan dari luar, dari dalam. Habis itu di samping cermin tempel. Bila perlu waktu tidur langit-langit ditempel sehingga bisa melihat. Ya, kenapa saya harus mengerti? Kenapa Kak Jenny harus mengerti? Kak Fani harus mengerti? Ya, kenapa Kiki harus mengerti? Kenapa Jeffrey harus mengerti? Ini dia. Karena kita anak-anak Allah. Ini dia. Ingat, kita anak-anak Allah. Allah begitu mengerti dengan kehidupan kita. Kita bersalah, minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafkan. Tuhan ampuni. Ya, ingat, karena kita anak-anak Allah, kehidupan kita ini membawa sifat karakter Allah. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, tolong Kak Jenny boleh dibaca, saya minta tolong. 1 Yohanes 3:1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terima kasih, Kak. Kalau kita anak-anak Allah, kita mengambil teladannya Yesus Kristus Tuhan. Kita mengambil teladan dari Bapa di sorga. Bapa begitu sangat mengerti dengan situasi keadaan kita. Nah, kita juga harus mengerti situasi keadaan pasangan kita. Iya, iya. Tadi saya lagi ngetik, lagi periksa materi-materi saya. Tiba-tiba istri saya masuk. Saya bilang sama istri saya, Mami, saya tunjuk laptop. Ya, saya tunjuk laptop. Saya cuma bilang, Mami tolong jangan masuk lagi. Hanya mau sampaikan sesuatu yang tidak ada urusan dengan hubungan yang saya lagi kerjakan. Oke, akhirnya mengerti. Nggak masuk-masuk kamar lagi. Ya, ini. Kenapa bisa begitu? Tanamkan dalam diri pribadi kita, dalam keluarga. Katakan sama pasangan kita, nanti sebelum tidur, ingat kita anak-anak Allah. Ya. Kalau kita anak-anak Allah, Allah begitu mengerti kehidupan kita. Waktu kita buat salah, ya, Allah mengerti. Allah sangat mengerti. Waktu dalam situasi keadaan apapun, Allah penuh dengan pengertian. Nah, kalau Allah sangat mengerti kehidupan kita, mari kita ambil teladan itu. Kita juga harus punya pengertian yang besar. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Yesus disebut anak Allah. Orang yang percaya Yesus disebut anak-anak Allah. Yang kedua, karena kita anak-anak terang, ya. Ini foto, kami baru pulang dari Papua, namanya itu My Brat, 5-6 jam dari kota Sorong. Kami melayani suku Ayam Maru, itu ada namanya Kali Kaca. Itu tembus, lihat dari atas sampai di dasar.
itu tembus jernih sekali. Ya. Nah, dengar baik-baik. Kenapa saya harus saling mengerti? Kenapa saya harus memiliki pengertian? Kenapa saya harus mengerti pasangan saya? Kenapa di tengah kesalahpahaman saya harus lebih mengerti daripada pasangan saya? Karena kita anak-anak terang. Biarkan pasangan kita melihat ada terang Kristus dalam diri kita. Biarkan pasangan kita benar-benar mengerti, menyadari bahwa saya betul-betul sudah mengalami Yesus Kristus yang menerangi kehidupan saya. Ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Boleh satu orang tolong dibaca? Sel. Silakan. 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Lihat itu. Karena kita anak-anak terang. Firman Tuhan katakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketiga-tiganya mewujudkan yang namanya mengerti. Iya. Jadi kita harus memiliki pengertian. Kita harus mempunyai rasa mengerti terhadap pasangan, situasi, dan keadaan. Bukan supaya jangan ribut. Salah. Kalau alasannya hanya itu, maka siap-siap. Iblis sudah pantau itu. Sedikit lagi bom atom dia akan berikan itu. Iya, tinggal cari saja cara tekan tombol yang tepat, maka akan meledak. Maka keluarlah kata-kata, saya sudah tahan cukup lama ini, saya sudah tahan, betul-betul tahan ini, tapi akhirnya saya nggak tahan. Nah, nggak bisa. Kenapa saya harus mengerti? Karena saya anak-anak Allah dan saya anak-anak terang. Setuju? Yang setuju, anggukan kepala. Oke, yang ketiga. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kata hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Kristus, itu bukan hanya ditujukan kepada pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil, pengajar. Tidak. Dulu kita hamba dosa. Waktu kita belum mengenal dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi waktu kita kenal Yesus dan hidup diselamatkan oleh Yesus Kristus, ingat dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Boleh satu orang tolong dibaca? 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Silakan. Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ingat, kita keluarga-keluarga muda, kita hamba-hamba Kristus. Ya, kenapa saya harus saling mengerti? Karena kita hamba-hamba Kristus. Dengar baik ini. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita harus memperlihatkan Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan apa? Biar Kristus terpancar dari kehidupan kita. Kita tidak perlu bicara tentang Yesus, tapi kita bisa memiliki pengertian kepada pasangan, maka pasangan kita akan melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Kalau saya seminar kepada keluarga, ya, sering sekali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Pastor Jeffrey, bagaimana saya bisa membawa suami saya datang ke gereja? Karena suami saya malas ke gereja, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, segala macam. Saya cuma bertanya, apa yang ibu lakukan? Saya marah, Pak. Marah sama suami saya, tidak mau ke gereja. Bayangkan itu. Bagaimana suami mau ke gereja? Ibu saja yang rajin pelayanan, rajin doa, rajin baca firman, rajin ke gereja. Hasilnya suka marah. Iya kan? Bagaimana suami mau datang? Nggak bisa. Tapi marilah ibu-ibu, perlihatkan ada Kristus dalam hidup kita, ada firman dalam hidup kita, ada kasih Kristus dalam hidup kita. Percayalah, nggak perlu perkatakan tentang Kristus, maka orang akan lihat ada Kristus dalam hidup kita. Begitu juga kepada pasangan. Perlihatkan Kristus, perlihatkan ada Yesus, maka percayalah. Tuhan tidak pernah mempermalukan kehidupan kita hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Tuhan ini. Ingat, kenapa saya harus mengerti pasangan saya? Kenapa di tengah kesalahpahaman saya harus lebih mengerti daripada pasangan saya? Karena saya hamba-hamba Kristus. Amin. Yuk, yang keempat.
karena kita adalah rekan sekerja Allah. Saya belum bahas poin-poin pentingnya, tetapi saya mau ada dasar yang benar. Kenapa kita harus punya pengertian? Kenapa saya harus mengerti di tengah terjadi misunderstanding tadi? Ada salah paham. Yang pertama, karena saya anak-anak Allah. Yang kedua, karena saya anak-anak terang. Yang ketiga, karena saya hamba-hamba Tuhan. Yang keempat, karena kita adalah rekan sekerja Allah. Wah, ini luar biasa ini. Ini sangat-sangat luar biasa. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Wah, luar biasa. Sebagai rekan sekerja Allah, ada power yang ditransfer dalam kehidupan kita. Ada impartasi sifat karakter Allah. Karena kita rekan sekerja Allah, salah satunya kita bisa lebih mengerti. Ada pengertian yang besar dalam kehidupan kita. Kita lihat bagian firman Tuhan. Silakan Kak Fani, tolong dibaca, boleh bantu saya? 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunlah Allah. Amin. Luar biasa. Kemarin saya di port di Australia, saya dijemput dengan, saya kaget yang jemput saya. Saya nggak pernah berpikir akan ketemu. Yaitu seorang pribadi namanya Pak Bambang. Kami ngobrol. Saya bilang, Pak, saya akrab dengan wajah Bapak. Lalu Pak Bambang ini, saya juga akrab dengan wajah Pastor Jeffrey ya. Dia bilang, kami ngobrol. Saya minta izin boleh saya wawancara, lalu saya rekam. Cuman karena saya sudah janji tidak akan posting di media sosial manapun, jadi saya tidak posting. Ya, beliau adalah owner dari Susu Cimory. Ya, siapa yang nggak kenal beliau, Pak Bambang? Lalu kami ngobrol. Ketemu beliau saja, kami ngobrol, lalu kami bahas tentang dunia pelayanan. Saya punya satu kebanggaan, bukan sombong. Tapi Tuhan izinkan ketemu dengan pribadi yang saya banyak belajar dari beliau. Ya, itu rekan sekerja sesama manusia. Tetapi firman Tuhan bilang, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Rekan sahabat, ingat. Ya, ingat, rekan sahabat, kita yang ada di Zoom ini dengar baik-baik. Kita rekan sekerja Allah. Kalau kita rekan sekerja Allah, maka harus ada impartasi, ya, karakter, sifat dari Allah dalam kehidupan kita. Salah satunya mari kita berusaha untuk mengerti, dan kita pasti akan bisa mengerti. Amin. Yo, yang kelima, karena kita murid Tuhan. Wah, ini dahsyat sekali. Sekali lagi, ini saya akan bagikan dasar-dasar. Sehingga waktu kita diskusi dengan siapapun, kenapa saya harus mengerti? Kenapa saya harus jadi istri lebih mengerti daripada suami saya? Kenapa saya sebagai suami harus lebih mengerti daripada istri saya? Intinya kenapa saya harus lebih mengerti daripada pasangan saya? Ya, saya ada ajak adik rohani saya. Mereka baru menikah 1 tahun. Jo, jika hadir tolong bersuara, Jo. Kesia? Iya, Iya, Bro. kok. Shalom. Oke. Shalom. Salam kenal buat teman-teman ya. Ya. Nah, mereka sebenarnya banyak yang mau ikut bergabung, tapi saya belum dapat. Kalau dikasih izin, saya sebar di banyak keluarga-keluarga muda. Tapi tadi pas saya kok tergerak mereka lagi di jalan, lagi di luar di Jakarta. Saya berharap pulang cepat. Mereka bilang, kok siap kok. Kami pulang cepat. Puji Tuhan. Nah, nanti saya suruh mereka bersaksi 2-3 menit bagaimana saling mengerti satu dengan yang lain. Karena budaya mereka berbeda. Ya. Nah, karena kita murid-murid Tuhan, itu yang kelima. Mari kita lihat firman Allah. Yohanes 15 ayat 8. Boleh seorang dibaca? Siapa saja? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Salah satu buah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita,
Apa itu? Waktu kita bisa ada pengertian, saling mengerti satu dengan yang lain. Waktu saya bisa mengerti pasangan saya. Ya, sekarang kan lagi zaman model. Sering sekali dibilang, loh, jangan ngegas dong. Suaranya kok ngegas? Wah, saya dengan istri pernah, ya, Tuhan izinkan ketemu dengan pasangan suami istri baru menikah, datang ke rumah saya, minta dipisahkan. Saya bilang, kok enak? Saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan tidak pernah kasih otoritas, kuasa, wibawa dalam hidup saya untuk memisahkan. Tidak. Tidak pernah, saya bilang. Dalam waktu 3 jam lebih, saya nasihati, ujung-ujungnya mereka mau akur. Beberapa hari lalu saya lihat mereka merayakan ulang tahun papa mereka. Hidup rukun juga ternyata. Nah, dengar baik-baik. Jangan mau tertipu dengan tipuan-tipuan iblis yang bersembunyi di berbagai macam argumen-argumen, alasan-alasan yang hanya membenarkan diri. Tapi mari kita lihat. Saya kalau ditanya, saya selalu menjawab dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat, kenapa saya harus mengerti? Kenapa saya harus mengerti di tengah-tengah ada kesalahpahaman? Saya harus lebih mengerti karena saya ternyata murid-murid Tuhan. Ya, yang keenam, karena kita manusia Allah. Rekan sahabat, beberapa waktu lalu saya khotbah di Surabaya, saya khotbah di Jakarta, dan saya juga khotbah di Australia di Perth. Temanya apa? Man of God. Wah, ini luar biasa. Saya temukan, ingat baik-baik, ternyata kita adalah manusia Allah. Nah, nanti kita lihat ayatnya, ya. Silakan tolong dibaca. Kak Fani boleh, Kak Jenny boleh, Kak Marcelina atau Kak siapa saja boleh. Edi. Kak Edi. Silakan. Oke. Kak Edi sekali lagi Sebentar. Kak, tolong. Sebentar, ayat berapa tadi? 1 Timotius 6 ayat 11 Kak. Ada di layar, Kak Edi. Boleh baca iya, di iya. screen, boleh di Alkitab juga. Oh, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, terima kasih Kak. Saya ingin katakan begini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Dalam penelusuran kata manusia Allah berbicara tentang manusia yang Tuhan ciptakan, manusia yang berasal dari Allah, manusia yang memiliki sifat karakter Allah. Nah, mengerti itu bagian dari yang baik dari kehidupan sebagai manusia Allah. Dengar baik-baik. Ingat baik-baik. Ada 6 alasan penting kenapa saya mau memiliki pengertian kepada pasangan. Saya harus bisa lebih mengerti, ya. Jadi kenapa saya harus mengerti? Supaya nggak ribut. Wah, itu bahaya. Ya. Bahkan di dalam rumah tangga kami menemukan saya sering temukan saya masih bertahan karena lihat anak-anak. Wah, itu nggak boleh. Rumah tangga ini masih bertahan karena ada rencana Tuhan, karena ada Yesus, karena ada visi dari sorga yang harus kita jalankan. Amin. Nah, ingat baik-baik. Waktu kita mengerti alasan-alasan ini, saya punya ilustrasi. Ya, waktu beberapa bulan lalu ke Jakarta, ada seorang pesulap bilang, Kak Jeff, Pastor Jeffrey, saya punya alat baru, saya baru beli di Taiwan. Kalau Pastor Jeffrey mau, saya jual buat Pastor Jeffrey. Saya tanya, gimana sih? Wah, bagus banget bukunya. Nih, bagus sekali. Sadar atau tidak, waktu kita benar-benar mengerti, di tengah kesalahpahaman, di tengah terjadi misunderstanding, tetapi pribadi kita, apakah suami atau istri, kita bisa dan mau mengerti, kehidupan rumah tangga akan jadi seperti buku ini. Coba lihat baik-baik. Nah, iya kan? Wah, ini luar biasa. Dalam situasi keadaan apapun,
selalu ada hal-hal yang indah keluar dari keluarga kita. Terpancar dari rumah tangga kita. Selalu dan selalu. Dimulai dari apa? Dari pribadi-pribadi yang mau mengerti. Iya, pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan supaya bisa saling mengerti? Menurut Kak Edi, apa yang harus Kak Edi lakukan supaya bisa saling mengerti di tengah-tengah kesalahpahaman? Satu aja kan? Saling ngobrol, Komunikasi ya. ya komunikasi. Iya, salah satu kunci keberhasilan komunikasi. Saya mengajar tentang teknik komunikasi di dalam rumah tangga. Seperti apa cara berkomunikasi itu. Ya, terima kasih Kak Edi. Kak Jenny, satu aja Kak. Apa yang harus Kak Jenny lakukan supaya bisa saling mengerti? Sama kayak komunikasi, Kak. Komunikasi, wah, luar biasa ya. Kemarin saya lihat pakai pakaian Bali keren banget tuh Kak. Oke, Kak Marcelina, apa yang harus Kakak lakukan? Oke, Kiki, bagaimana Ki? Mau mendengarkan. Mau mendengarkan, mantap Ki. Kita harus ngobrol lagi Ki ya. Iya, Mister. Nah, jalan-jalan terus nih Kiki ya. Nggak Aduh, ngajak-ngajak. puji Tuhan. Mantap, mantap Ki. Semangat, yang penting semangat terus. Iya, Oh, amin. Thank you. Kesia, apa yang Kesia harus lakukan supaya bisa saling mengerti? Kesia Johan. Iya kok, Shalom. Ya. Untuk saling mengerti ya kok, untuk saling mengerti komunikasi juga iya. Terus mengerti satu sama lain, sama kadang ada pembedaan pendapat mungkin nurunin ego sendiri kok. Oke, ego sendiri ya. Baik. Luar biasa. Tuhan baik, Tuhan baik. Kak Fani, menurut Kak Fani, apa yang Kak Fani harus lakukan supaya bisa saling mengerti? Saling terbuka. Saling terbuka. Apanya nih yang saling terbuka? Ya saling terbuka satu sama lain gitu. Oh, Saling dalam hal? ya dalam hal apapun gitu. Keren, keren. Mantap, mantap, mantap. Harus begitu. Nah, saya ingin mengajak kita ya merenungkan poin-poin ini. Saya berharap nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang harus kami lakukan supaya bisa saling mengerti? Terapkan prinsip jaga yang harus dijaga. Ya, jaga yang harus dijaga. Beberapa waktu lalu saya KKR di banyak kota. Ya, saya mengajarkan bagaimana matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang, pakai yang harus dipakai. Malam hari ini saya akan mengajarkan untuk bisa terjadi yang namanya saling mengerti di tengah-tengah kesalahpahaman terjadi, terapkan prinsip jaga yang harus dijaga. Ya, apa yang harus dijaga? Kebenaran firman Tuhan katakan begitu. Jaga hati. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Saya tidak menghakimi. Ya, saya tidak menghakimi. Malam ini saya tidak menghakimi. Dengar baik-baik. Kenapa sering sekali kesalahpahaman itu terjadi? Karena masing-masing, baik suami ataupun istri, tidak bisa jaga hati. Iya. Orang yang jaga hati, dia akan berjiwa besar, dia berpikir besar, dia bertindak besar. Orang yang bisa jaga hati, dia akan tidak gampang tersinggung. Orang yang bisa jaga hati, dia tidak penuh curiga. Orang yang bisa jaga hati, dia akan enjoy saja dalam situasi keadaan apapun. Ingat, Amsal berkata jelas. Kak Fani, tolong dibaca, Kak. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak jaga dengan waspada, maka iblis, ini penguasa di udara ini, dia mudah mengintai kita, dia tahu celah kita, dia tahu kelemahan kita.
Sering sekali salah paham hanya karena apa? Tidak bisa jaga hati dengan baik dan benar. Sikap pasangan kita berubah sedikit, kita sudah curiga. Rekan sahabat, HP saya, anak saya, istri saya mau buka, mau periksa, lihat foto, lihat video, lihat chatting, bebas. Karena tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Ya. Pakai sandi jari istri saya. Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Saya bisa jaga hati dengan baik dan benar dan tidak ada tersimpan tipuan-tipuan iblis melalui gadget saya. Rekan sahabat, kenapa sering sekali salah paham? Kenapa sering sekali kita tidak mengerti? Kenapa sering sekali mengerti itu sering sekali hilang? Karena kita tidak bisa jaga hati. Nah, mungkin Kak Koni bisa menyampaikan, nanti saya lanjutkan lagi. Silakan. Ya, jaga hati ini sangat penting sekali karena kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, apapun yang pasangan kita lakukan atau dia katakan itu bisa mempengaruhi hati kita, mempengaruhi kenyamanan hati kita lebihnya ya. Biasa ibu-ibu muda, saya pun juga yang sudah berumur, penting sekali kita menjaga hati. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu penting karena segala sesuatu bersumber dari hati juga ya. Hati kita ini, aduh, kalau sudah sakit sedikit, kalau sudah tersinggung sedikit, itu bahaya sekali. Jadi supaya tidak sampai tersinggung, tidak sampai sakit hati, tidak sampai jengkel, mari kita menjaga hati kita dengan meminta pimpinan Tuhan tentunya. Rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jaga hati ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kesalahpahaman itu akan terus terjadi waktu masing-masing pribadi tidak bisa jaga hati. Pernah orang berkata, Pastor Jeffrey, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya terlibat dalam pelayanan. Kenapa sering sekali saya jengkel? Ya, dengar baik-baik. Beberapa hari lalu saya tidak tampilkan foto, saya tidak sebut nama. Beberapa waktu yang lalu salah seorang anak rohani kami, adik rohani kami, ya, ditinggal oleh suaminya. Masih sangat muda usianya. Ditinggal. Lalu dia sangat kehilangan. Lalu masalah mulai datang. Kami bimbing lewat telepon. Kami bawa dalam doa. Kami kasih kebenaran-kebenaran firman. Dia sudah mulai bangkit. Satu ketika dia WA dengan penuh amarah. Karena apa? Dengar baik, dengar baik. Saya tidak sebut nama, saya tidak tampilkan foto ya. Jadi saya tidak dipersalahkan. Dengar baik ini. Dia katakan, Kak, saya buka handphone suamiku. Penuh chatting-chatting Kak yang bla 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 begini. Lalu dia mulai sakit hati, dia mulai marah, dia mulai kecewa. Saya bilang begini, kenapa kamu gampang sekali ditipu iblis? Sudah itu sudah selesai semua. Saya bilang, kami jelaskan bla bla, tapi Kak saya sakit hati, saya kecewa. Bayangkan nih, iblis mudah sekali menipu hati kita dengan hal-hal yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa jaga hati, dengar baik. Kalau kita bisa jaga hati dengan penuh segala kewaspadaan, iblis tidak akan bisa otak-atik. Iblis tidak akan pernah bisa tembus pertahanan kita. Dan lihat baik-baik. Akan selalu terpancar kehidupan dari kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi, bagaimana saya bisa mengerti apa yang harus saya lakukan? Jaga yang perlu dijaga. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, ingat ini, tolong ditangkap ya. Keluarga itu harus seperti hari Valentine, di mana selalu ada kasih sayang. Amin. Jadi jangan tunggu bulan Februari tanggal 14. Tapi biarkan di dalam keluarga kita selalu ada ini. Yang kedua, jaga pikiran. Jaga pikiran kita. Ya. Saya kalau pelayanan, kadangkala di dalam pelayanan, orang ngajak foto, ya, cece-cece yang masih muda. Kalau kami selesai pelayanan, kadang berkata, maaf ya, Cekoni, maaf ya Ibu, kami mau foto dengan Pastor Jeffrey. Boleh? Kan nggak mungkin istri saya berkata, oh tidak boleh. Pasti akan diizinkan. Tetapi istri saya tahu sekali apa yang saat itu terjadi. Kalau nggak bisa jaga pikiran,
bisa saja kecewa, marah, jengkel, bla 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 bla. Akhirnya apa? Nggak baik. Beberapa bulan yang lalu, kami diminta untuk datang ke Jakarta, melayani hanya khusus keluarga-keluarga di Jakarta. Tidak khotbah di gereja, tetapi kami ditempatkan di salah satu hotel yang buat saya hotelnya sangat bagus sekali. Lalu dikasih kamar yang sangat besar. Jadi orang datang konseling di hotel. Dan itu semua masalah keluarga. Rata-rata terjebak dengan apa? Cara berpikir yang salah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan mengajarkan apa. Silakan, tolong Johan, tolong dibaca Jo. Filipi 4 ayat 8. Berkata, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. terima kasih. Ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Mari kita jaga pikiran kita, cara kita berpikir. Mari kita jaga dengan cara apa? Pikirkan hal-hal semua ini. Semua yang mulia, semua yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan katakan, pikirkan semuanya itu. Mari, bagaimana kita bisa mengerti? Kita jaga hati kita jaga pikiran kita. Dengan cara apa? Lakukan ini. Mari kita berpikir segala hal yang baik tentang pasangan kita, tentang suami kita, tentang istri kita. Mari kita pikirkan hal-hal yang luar biasa tentang suami kita, tentang istri kita, tentang pasangan kita. Rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan iblis bermain-main di dalam pikiran kita. Untuk itu apa? Biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menjaga hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, Yesus yang menjaga pikiran kita. Rekan sahabat, kita akan bisa ada saling mengerti satu dengan yang lain. Waktu kita bisa jaga pikiran kita, cara kita berpikir, apa yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan sudah jelas. Saya yakin dan percaya, ya, waktu kita lakukan ini, dahsyat yang terjadi. Ingat, keluarga itu harus seperti hari Natal, di mana selalu ada sukacita. Yang pertama tadi seperti hari Valentine, selalu ada kasih sayang. Yang kedua, seperti hari Natal, di mana selalu ada sukacita. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Kita jaga perasaan. Jaga perasaan. Seringkali kami temukan, seringkali saya temukan, kalau ada orang konseling, khususnya wanita, apakah ibu-ibu, cece-cece, sering sekali berkata, Pastor Jeffrey, saya ini kan seorang wanita. Wanita itu mengandalkan perasaan. Dengar baik-baik. Yesus menebus, termasuk menebus perasaan kita. Amin. Yesus menebus segala sesuatunya, termasuk Yesus menebus perasaan kita. Yesus memperbarui perasaan kita. Yesus menjaga perasaan kita. Yesus memulihkan perasaan kita. Jadi jangan apa-apa, baik suami atau istri, mungkin suami bersikap A, mungkin istri bersikap A, sehingga terjadi misunderstanding, terjadi kesalahpaham. Lalu kita tidak jaga perasaan kita, maka iblis akan bermain-main. Iblis hanya tekan tombol A, tekan B, tekan C, tekan D. Semua itu sudah diprogram oleh iblis. Lihat itu, coba dengar, coba perhatikan pasanganmu, bla 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 bla. Kalau kita tidak jaga, maka kita akan hancur-hancur. Ingat firman Tuhan bilang, oke, Kiki tolong dibaca Ki. Kiki. Halo Ki. Oke. Aja boleh. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Terima kasih Kak. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala sesuatu di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam hubungan suami istrimu dengan kasih. Sebentar, ada anak saya, ada hal yang saya harus Dalen di depan sama Brother John. Tolong ya. Dengar baik-baik. Ya. Maaf ya, saya tidak
Saya tidak mengajarkan sesuatu hal yang salah, tapi saya pernah mengajarkan poin ini. Khusus istri-istri, maaf. Istri-istri, ya, ada 4 poin penting untuk istri. Istri harus cakap di dapur, cakap di ruang tamu, cakap di luar rumah, cakap di dalam kamar. Cakap di dapur, pintar masak. Ya. Bisa masak, pintar urusan nanti, yang penting bisa. Minimal Indomie, telur, bisa. Dengar baik. Yang kedua, cakap di rumah, bisa mengerjakan. Ya, dengar baik. Cakap di luar rumah. Artinya apa? Bisa menempatkan diri mendampingi suami acara-acara di luar. Yang ketiga, yang keempat, cakap di kamar. Pasti udah tahu apa yang dimaksud. Tetapi ada hal yang saya mau katakan. Ya, saya mengajar urusan kamar, maaf, saya sebut urusan ranjang. Ya. Istri-istri harus betul-betul melakukan dengan penuh kesungguhan hati. Tidak boleh hanya sekedar. Tidak boleh hanya yang penting sudah. Nggak bisa. Begitu juga suami. Suami ke istri, istri ke suami. Nah, bagaimana kita bisa lakukan itu? Lakukanlah dengan kasih. Karena banyak rumah tangga tertipu dalam hal ini. Ya. Lalu curhat dengan teman, lalu teman kasih solusi yang nggak benar, hancur rumah tangga. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadilah pasangan, jadilah suami, jadilah istri. Dalam hal apapun. Ya. Engkau mengerti pun engkau mengerti dalam kasih yang benar. Tidak boleh terpaksa. Oke, saya minta maaf, saya sudah salah. Tapi jengkel, itu salah. Kemarin Tuhan izinkan ketemu dengan satu keluarga yang puluhan tahun dipikir beres-beres. Sampai jam 3 subuh kami konseling. Dia katakan, saya pikir aman-aman selama ini. Ternyata rasa jengkel puluhan tahun itu tersimpan. Sampai akhirnya meledak-ledak, hampir hancur keluarga mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan kami bertemu, kami layani, sampai akhirnya mereka berkata, kami mau mengalami lahir baru. Lalu kami layani. Kasih karunia Tuhan dinyatakan. Ingat, jadilah pasangan-pasangan, jadilah suami dan istri. Dalam hal apapun, lakukan dengan kasih. Keluarga itu harus seperti Idul Fitri. Di mana selalu ada maaf memaafkan. Amin. Iya. Yang keempat, jaga perkataan. Kalau yang pertama tadi apa yang harus kita jaga? Hati. Yang kedua kita jaga apa? Pikiran. Yang ketiga kita jaga apa? Perasaan. Yang keempat kita jaga perkataan. Ya. Di tengah-tengah kesalahpahaman, untuk bisa terwujud saling mengerti satu dengan yang lain, ingat, jaga perkataan. Kontrol perkataan kita. Lihat baik-baik kebenaran firman Tuhan. Oke, satu orang tolong baca. Boleh Kak Fani atau siapa saja yang sudah bisa melihat ini, tolong dibaca. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 1 Petrus 3. Terima kasih, Kak. Iya. Ayat 10 dan 11. Terima kasih. Ingat baik-baik. Kita jaga perkataan kita. Iblis di tengah situasi terjadinya misunderstanding, dia mulai lompat-lompat. Saya dengan istri, kami selalu saling mengingatkan. Saya selalu bilang, ingat, hati-hati, jaga. Jaga yang harus dijaga. Jangan izinkan iblis lompat-lompat. Jangan izinkan iblis itu main-main. Jadi jagalah hati kita. Jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, jaga juga perkataan kita. Saya selama menikah, saya buka rahasia ya. Ingat ini, dengar baik-baik. Kita tanya sama sumbernya yang benar. Berapa tahun kita menikah, istriku? Sudah 21, mau 21 tahun. Tanggal 21 Juli nanti 21 tahun.
Kalau ada salah paham, siapa duluan minta maaf? Suami loh. Saya minta maaf. Dengan cara apa? Saya punya banyak jurus untuk minta maaf. Salah satunya saya datangi istri saya peluk istri saya, dan saya keluarkan kata-kata yang menyanjung istri saya. Tapi jangan lupa, saya lakukan itu dengan apa? Dengan kasih yang tulus. Maka hasilnya pasti bagus, nggak dibuat-buat. Ingat, keluarga itu harus seperti tahun baru Imlek, di mana selalu ada saling memberi. Ya, ingat, keluarga itu seperti hari Valentine, keluarga itu seperti hari Natal. Valentine penuh kasih, hari Natal penuh sukacita, hari Idul Fitri selalu ada maaf memaafkan, Imlek ada saling memberi. Yang kelima, terakhir nih, jaga sikap dan tindakan. Ya, jaga sikap dan tindakan. Kami saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ingat, kita manusia yang tidak sempurna. Karena selagi di dunia jangan bicara kesempurnaan. Sempurna nanti di sorga. Nah, kita tidak sempurna. Mari kita jaga sikap dan tindakan kita. Karena firman Tuhan berkata, silakan. Satu orang tolong baca. Roma 8 ayat 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Jadi pikir dulu baik-baik. Waktu terjadi misunderstanding, ada kesalahpahaman, di mana kita harus betul-betul ada saling mengerti satu dengan yang lain. Waktu kita mau coba tidak mengerti, pikir baik-baik. Kita mau dipimpin oleh siapa saat itu? Daging atau roh? Kalau daging maka kita akan meledak-ledak, emosi-emosi maka kita akan segala macam. Tapi waktu kita dipimpin oleh roh, dengar baik. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pikirkan baik-baik itu. Jaga sikap dan tindakan kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi rekan sahabat yang diberkati, lakukan 5 poin ini. Sebelumnya ada dasar yang luar biasa, yaitu 6 poin tadi. Kenapa saya harus mengerti di tengah-tengah terjadi kesalahpahaman? Yang pertama, karena saya anak-anak Allah. Yang kedua, karena saya anak-anak terang. Yang ketiga, karena saya hamba Tuhan. Yang keempat, karena saya rekan sekerja Allah. Iya kan? Yang kelima, karena saya murid Tuhan. Yang keenam, karena saya manusia Allah. Apa yang saya harus jaga? Apa yang harus saya lakukan? Jaga yang harus dijaga. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jaga pikiran. Yang ketiga, jaga perasaan. Yang keempat, jaga perkataan. Yang kelima, jaga sikap dan tindakan kita. Ingat baik-baik. Keluarga itu harus seperti tahun baru, di mana selalu ada hal-hal yang baru. Dan jangan lupa, keluarga ini tidak boleh seperti hari buruh, yang selalu penuh dengan demo menuntut. Ya, ingat, jangan salah mengerti di kata hari buruh. Jangan nanti, kalau saya diapa-apain, teman-teman bantu bela ya. Ingat baik-baik, jangan izinkan keluarga itu seperti hari buruh, yang selalu penuh dengan demo untuk menuntut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan jika ada yang mau bertanya atau bagaimana Kak Lele. Amin. Thank you Kak Jeffrey dan Kak Koni. Satu firman Tuhan dan pembelajaran yang wow. Kita malam ini dipaksa menerima kebenaran dan semua yang padat-padat ya. Jadi beyond, lebih tinggi dari asal tidak ribut dan aman-aman aja. Harus lebih tinggi dan harus lebih dalam lagi motivasinya. Ya, teman-teman, satu pertanyaan aja karena udah lumayan malam. Ada yang mau bertanya atau sharing? Silahkan.